Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim jema'in amma ba'd. Allahumma rabb sama'ina wa yataminka warzuqna wa anta khairur razikin. Al-ayah. Adik-adikku sekalian, para kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dimanapun berada, pandemi ini bikin kita sedih. Banyak kader-kader berguguran. Ini di kampung saya juga mulai mencekam ini. Ini 1 minggu ini ada 2-3 tiap hari yang meninggal. Dan ini memang agak kita harus hati-hati. Yang pertama, kemudian saya bersyukur bisa bertemu dengan adik-adik sekalian, dengan anak-anakku sekalian, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan ini menurut saya bahasan yang paling urgent, sekaligus paling berat, sekaligus ini bahasan yang menurut saya di Muhammadiyah belum selesai. Ini yang harus kita sepakati bersama. Jadi saya pernah menulis hal-hal yang belum selesai di Muhammadiyah. Salah satunya adalah rumusan tentang ideologi. Tadi sekilas Mas Bagus menyebut ada MKCH, ada kepribadian, ada pedoman hidup Islami, ada mukaddimah. Saya pikir itu bukan rumusan ideologi, tapi itu narasi berorganisasi. Hanya narasi saja itu, tapi belum ideologi. Saya malah menawarkan begini. Saya mohon maaf, ketika saya diajak bicara tentang ideologi Muhammadiyah, saya juga saya khawatir saya tidak berhak bicara ini. Tapi sebagai warga persyarikatan, kita punya kegelisahan yang sama, punya permasalahan yang sama, bahwa kita ada masalah dalam urusan ideologi. Itu yang harus kita sepakati dulu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, ideologi Muhammadiyah itu apa? Macamnya apa? Tertulis di mana? Ini yang juga harus disepakati. Maka saya pribadi berpendapat bahwa ideologi Muhammadiyah itu sesungguhnya adalah Dahlaniyah. Dahlaniyah. Jadi kalau mau bermuhammadiyah, ya belajar kepada Kiai Dahlan. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana amalannya, bagaimana perilakunya, bagaimana pandangan-pandangan beliau tentang politik, pandangan-pandangan beliau agama, pandangan-pandangan Kristus. Itu menurut saya. Dan saya berani mempertanggungjawabkan pendapat saya ini secara akademis. Namanya Muhammadiyah, ya Dahlaniyah. Meskipun ada beberapa orang yang tidak sepakat. Dan ada yang mau memisah, saya adalah kecelakaan berorganisasi. Kecelakaan di Muhammadiyah adalah ketika kita mencoba memisahkan antara Dahlaniyah dengan Muhammadiyah. Bermuhammadiyah itu artinya kita berpikir, bertindak, beramal, bermuamalah, berperilaku seperti Kiai Ahmad Dahlan. Ini harus kita sepakati bersama. Bagaimana cara berpikir Kiai Dahlan dalam politik, di dalam pendidikan, di dalam urusan sosial. Kita misalnya lihat, ada sebuah buku yang menarik karya Profesor Abdul Munir Mulkan dan pemikiran-pemikiran Profesor Amin Abdullah. Kiai Dahlan itu gerakannya bisa dicandra dari 3 hal. Yang pertama, Kiai Dahlan adalah ngurusi kepedulian terhadap orang miskin. Kemudian lebih kental disebut dengan teologi
ideologi Al-Ma'un. Karena itu pada saat itu ini dasar ideologis. Kiai Dahlan itu ketika ngaji tidak berpindah-pindah dari ayat ke surat lainnya, tapi kemudian ada salah satu santrinya yang bertanya, Kiai, apakah tidak ada surat lain? Apakah tidak ada ayat lain? Kami sudah hafal, tapi Kiai Dahlan bertanya, masih banyak ayat lain, tapi apakah kamu sudah amalkan? Nah, ini kunci, kata kunci. Mengamalkan Al-Quran, kata kunci. Karena itu Muhammadiyah juga di samping gerakan pemikiran, dia juga merupakan gerakan amal. Kata kuncinya adalah amal. Maka Karl Witterington pernah menyebut Kiai Dahlan itu adalah pragmatikus agama, praktisi. Tidak hanya asal ngomong, tidak hanya banyak bicara, tapi beramal. Kemudian yang kedua, baru kemudian Kiai Dahlan bicara tentang pendidikan. Kiai Dahlan risau dengan kebodohan, dengan kejumutan. Maka dia bangun sekolah seperti sekolah Belanda. Ubah sistem pendidikan yang asalnya sorogan menjadi sistem kelas. Di sekolah Kiai Dahlan diajarkan ilmu-ilmu sekuler yang pada saat itu diharamkan, ditabuhkan. Yang ketiga, baru melakukan purifikasi, pemurnian agama. Artinya, menurut Kiai Dahlan, purifikasi agama itu ditempatkan di nomor 3. Bukan menjadi skala prioritas, bukan tidak penting, tapi Kiai Dahlan berbicara tentang kemiskinan, kesejahteraan, social welfare. Kemudian yang kedua baru bicara tentang pendidikan. Yang ketiga baru bicara purifikasi. Hari ini kita lihat kebalik, orang lagi bicara tentang purifikasi. Selama ini yang kita lihat ideologi yang nampak ya lebih banyak ke purifikasi agama. Pemurnian, karena itu kemudian ada istilah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Jangan lupa, Majelis Tarjih itu berdiri pada tahun 1927. Nah, ini adalah sesuai kembali. Kalau artinya kita bangun ideologi Muhammadiyah dengan kita gali pemikiran-pemikirannya, kita gali idenya, kita gali gagasan-gagasan Kiai Dahlan. Jangan lantas bilang kultus, tidak loh. Ini memang Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Dahlan kok. Dahlan dengan pikirannya, dengan kemodernannya, dengan pikiran-pikiran segarnya, itu yang harus kita rawat. Nah, ini yang kemudian sekarang menjadi hilang. Saya malah sebetulnya sangat sedih di sebuah perguruan tinggi besar Muhammadiyah dengan organisasi sebesar Muhammadiyah. Tapi banyak loh kader-kader kita ini barangkali termasuk saya, termasuk adik-adik, anak-anakku sekalian ini, tidak tahu dzurriyyah Kiai Dahlan itu siapa. Siapa gurunya Kiai Dahlan? Ketika beliau di Jogja, siapa guru-guru Kiai Dahlan? Ketika di Mekah, siapa guru-guru Kiai Dahlan? Ada sebuah majalah sangat menarik. Ini malah saya dapatkan dari teman-teman NU. Anak-anak PMI itu bagus banget ketika bicara tentang Kiai Dahlan. Dia paham. Dan dia bisa menyambungkan sanad Kiai Dahlan mulai dengan guru-gurunya, bahkan pernah bersilaturahim, pernah berguru dengan guru bapaknya Kiai Maimun Zubair, dengan Kiai Ahmad Hudori Tegalrejo, dengan Kiai Muhammad Dalhar di Pondok Pesantren Krapyak. Ada sebuah majalah yang terbit di Mekah yang diterbitkan oleh Kiai Dahlan yang bernama Mir'atul Muhammadiyah. Dan itu malah jarang kita dengar, jarang kita lihat. Nah, ini anak-anakku sekalian. Yang pertama, menurut saya adalah sebagai kader kita akan mestinya menggagas kembali, menggali kembali ide-ide gagasan Kiai Dahlan. Nah, ini yang pertama.
Terus yang kedua, dinamika sekarang kan tidak seperti itu. Kita berubah cepat. Tadi ada diskusi yang saya ikuti di awal tentang mutasi ideologi atau migrasi. Migrasi menurut saya dari modernisme, puritanisme, dari inklusi yang harus kita cermati NU di awal berdiri. Jadi itu banget Muhammadiyah sekarang itu seperti NU di awal berdiri, dan NU sekarang seperti Muhammadiyah di awal berdiri. Sekarang ini Muhammadiyah sangat fundamentalis, sangat eksklusif, dengan pikiran yang selalu melawan. Sejak kapan Muhammadiyah menjadi oposan dalam politik? Sejak kapan Muhammadiyah tiba-tiba menjadi kayak LSM? Tiba-tiba ada pengurusnya yang seperti HTI, tiba-tiba ada pimpinan yang mirip-mirip FPI, ada tiba-tiba pimpinan Mubalik Muhammadiyah yang tiba-tiba berpaham Salafi. Tahu apakah ini sebuah nilai positif atau justru sebuah nilai negatif yang kemudian menjauhkan Muhammadiyah itu dari pikiran-pikiran besar Kiai Dahlan. Nah, saya ingin sekali dan sangat berharap dan saya sangat sepakat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah saya pikir punya potensi untuk bisa menjelaskan, merumuskan, menggali pikiran-pikiran besar, ide-ide besar Kiai Dahlan ke ruang publik. Setidaknya kepada warga persyarikatan. Apa sebetulnya yang diingini Kiai Dahlan? Apa sebetulnya gagasan Kiai Dahlan? Baru setelah kita paham secara utuh pikiran-pikiran besar Kiai Dahlan, kita paham secara utuh pikiran-pikiran, ide-ide gagasan besar secara komprehensif Kiai Dahlan, baru kita melihat, memperkaya dengan pikiran-pikiran ulama-ulama lainnya. Kita perkaya dengan pikiran-pikiran Buya Hamka, kita perkaya dengan pikiran-pikiran Buya Yunahar, kita perkaya dengan pikiran-pikiran Kiai Haji Yazid, Kiai Ibrahim. Tapi setelah kita paham dengan pikiran Kiai Dahlan, setelah itu baru kita telan, baru kita kunyah apa itu pikiran-pikiran Pak Amin Rais, Buya Syafi'i, Pak Haidar. Tapi setelah kita paham dulu pikiran besar Kiai Dahlan, lah kita ini kadang-kadang mau pikiran Kiai Dahlan aja nggak ngerti, kemudian Muhammadiyah SKD. Ada teman di grup itu bilang, Muhammadiyah SKD apa SKD? Muhammadiyah Direktur 4 UMM pendiri. Yang Jodhar Sono muridnya Kiai Muhammad Fakhruddin. Kiai Muhammad Fakhruddin muridnya Kiai Haji HR Hazid. Kiai HR Hazid muridnya Kiai Dahlan. Artinya saya dengan sombong mengatakan saya belajar guru-guru Muhammadiyah yang juga menurut saya tidak ngerti tentang Muhammadiyah. Di sekolah-sekolah yang saya kelola itu guru-guru Muhammadiyah banyak dari NU-nya, nggak ngerti. Akhirnya kali ada di sekalian, mari kita tapi saya sudah menemukan pintunya, menemukan kuncinya, bahwa ideologi Muhammadiyah itu adalah Dahlaniyah. Catat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Muhammadiyah di tengah kemajuan zaman ilmu pengetahuan yang sudah luar biasa ini, justru Muhammadiyah menjadi sebagian terkecil lah. Bahkan kemudian menurut ayahanda sendiri tadi, justru kita seolah-olah semangatnya adalah semangat ke-NU-an pas awal berdirinya. Kenapa sih hal itu bisa terjadi di tengah-tengah Muhammadiyah, ayahanda? Ya, pertama, ya karena kita nggak paham dengan pikiran besar Kiai Dahlan. Nggak paham. Tidak mau belajar, dan kita jujur, Kiai Dahlan itu kan memang tidak meninggalkan tulisan, tidak meninggalkan karya ilmiah. Jadi misalnya, kita ini mengenal Kiai Dahlan lewat apa? Lewat mimi, misalnya. Bayangkan. Yang kita tahu misalnya, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah, kan ya itu.
Ucapan-ucapan Kiai Dahlan itu kan hanya sepotong-sepotong, dan itu pun kita pahami dengan sepotong-sepotong. Kalau kita mau mengenal orang NU misalnya, aswaja, itu ideologi NU itu disebut dengan aswaja. Nah sekarang saya tanya, ideologi Muhammadiyah itu disebut apa? Udah punya nama belum? Ada yang bisa sebutkan? Ada yang bisa sebutkan? Nama ideologi Muhammadiyah itu apa? Nggak ada. Ironis nggak ini? Ironis banget. Ironis banget. NU tanya ideologinya apa? Aswaja, titik. Ahli sunnah wal jamaah itu ideologi NU jelas. Jelas sebut aswaja. Aswaja itu siapa? NU. Muhammadiyah itu aswaja bukan? Bukan. Itu kata orang NU, selesai. Kata orang NU, Muhammadiyah itu masuk neraka, bukan aswaja. Selesai. Oh, itu jelas, tegas, dan itu menjadi doktrin. Namanya ideologi itu harus didoktrinkan, diindoktrinasi. Nah, kalau ideologi tidak diindoktrinasi, namanya bukan ideologi, masih berupa ide. Kemuhammadian itu bukan ideologi, tapi ide, wacana, gagasan. Karena itu bisa berubah-ubah sesuai yang menulis. Benar nggak ini? Tergantung siapa yang nyetak. Tapi ini aswaja itu sudah komplit, jelas, ditafidkan dalam muktamar NU. Oh, itu tegas banget. Nah, kita tidak ada. Makanya saya bilang, saya usulkan aja, apa nama ideologi Muhammadiyah? Saya bilang Dahlaniyah. Kecuali nanti ada nama baru yang lebih bagus, konsep yang lebih tegas, monggo. Tapi hari ini sebelum ideologi Muhammadiyah dirumuskan, ditemukan, dan belum diberi nama, saya akan katakan bahwa ideologi Muhammadiyah itu adalah Dahlaniyah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari situ kan kemudian karena kita tidak punya ideologi yang jelas, tidak punya nama, tidak punya konsep, akhirnya kan masing-masing orang itu kan merumuskan sendiri, memahami sendiri, punya ideologi sendiri. Sama-sama Muhammadiyah, tapi ideologinya beda. Yang satu sangat keras, yang satu sangat moderat, yang satunya lagi ke kanan, yang satunya lagi ke kiri. Secara ideologi kita ini lemah. Muhammadiyah itu besar karena hanya di amal usaha. Amal usaha kita besar, belum ada yang menandingi. Di dunia ini tidak ada organisasi sebesar Muhammadiyah dalam urusan amal usaha. Tidak ada organisasi yang punya universitas sebesar Muhammadiyah. Tidak banyak gerakan yang punya seperti rumah sakitnya Muhammadiyah. Bahkan hari ini tuh, ya memang Muhammadiyah itu ditakdirkan untuk menolong negara. Saya pikir ini filantropinya. Ketika dulu masa penjajahan, negara masih belum punya uang untuk bikin sekolah, Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah. Sampai tahun 90-an, Muhammadiyah sekolah-sekolahnya berjaya, banyak murid, ya karena memang negara belum sempat, belum punya uang, belum punya dana untuk bangun sekolah. Nah, itu Muhammadiyah hadir. Nah, sekarang Muhammadiyah apa? Muhammadiyah malah tidak bersaing dengan swasta lain pendidikannya, tapi malah bersaing dengan negara, karena negara sudah mampu. Nah, ini gerakan kelas sekarang ini, rumah sakit kita malah memberikan banyak pinjaman, banyak utangan kepada negara. Karena negara memang tidak mampu. Muhammadiyah ditakdirkan hadir untuk membantu negara. Nah, ini yang barangkali perlu kita angkat kembali, kita gali kembali agar kemuhammadian kita semakin mantap, jelas, penting jelas itu. Saya seringkali bertanya, bukan hanya kepada adik-adik, kepada anak-anak, kepada para pimpinan, saya tanya, masih ideologi Muhammadiyah. Rumuskanlah satu paragraf saja, apa dia? Nggak ada. Kebanyakan menyebut Mukadimah, menyebut MKCH,
Itu narasi berorganisasi, narasi cara bermuhammadiyah. Tapi ideologi kita apa? Tidak ada. Maka saya tawarkan hari ini, ideologi Muhammadiyah adalah Dahlaniyah. Ais. Berani saya bilang itu, Dahlaniyah. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Ayahanda untuk mempertanyakan yang terkait gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah Ayahanda sampaikan tadi. Jadi ada 3 catatan yang saya catat terkait gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah teologi Al-Ma'un, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga purifikasi. Nah, yang saya tanyakan itu Ayahanda terkait purifikasi yang bisa disebut ini ya, kalau yang saya tahu itu kan tajdid. Nah, yang saya tanyakan apakah gerakan tajdid di Muhammadiyah itu tidak terfokus kepada Muhammadiyah yang grassroots Ayahanda. Karena yang saya tahu itu Muhammadiyah saat ini tuh lebih fokus kepada kedaerahan yang besar Ayahanda. Tapi mungkin masih belum terfokus kepada masyarakat partisipan yang ada di bawah, seperti yang ada di kampung ataupun di daerah itu, daerah laut, maksudnya daerah yang dekat pesisir gitu ya. Karena beberapa teman-teman saya yang Muhammadiyahnya di dekat pesisir, di kampung-kampung itu ya benar mereka mengaku Muhammadiyah, tapi nilai-nilai kemuhammadiyahannya itu masih belum dikatakan Muhammadiyah banget gitu lah. Mungkin itu Ayahanda yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Ayahanda, ini sekaligus ada penanya yang saya pikir juga berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Ahmad, yaitu mengapa Muhammadiyah tidak memiliki ideologi. Barangkali tepatnya kenapa sih sebenarnya ideologi di Muhammadiyah ini yang harusnya spiritnya bersumber dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kok tiba-tiba menghilang atau kemudian tidak viral atau tidak terinternalisasi di semua anggota-anggotanya, Ayahanda. Monggo Ayahanda, dua pertanyaan. Iya, saya khawatir ada kesengajaan itu untuk menghilangkan nama Dahlaniyah. Kemudian mengganti dengan pikiran-pikiran baru, ide-ide baru. Misalnya begini, bisa tidak kita menjelaskan perbedaan antara Salafi dan Muhammadiyah? Muhammadiyah dengan Wahabi. Bisa nggak? Amalan kita hampir 99% sama. Nggak ada beda. Jargon kita pun juga sama. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, rujuk ila Al-Quran Sunnah. Itu bukan hanya milik Muhammadiyah. Salafi juga jargon sama. Wahabi juga sama. Ikhwanul Muslimin juga sama. Jamaah Islam di Pakistan juga sama. Terus apa yang membedakan? Sholat kita sama. Sama-sama tidak pakai usoli. Sama-sama tidak baca Sayyidina. Sama-sama tidak baca kunut subuh. Sama-sama tidak zikir keras selesai sholat. Siapa bisa bedakan Muhammadiyah dengan Salafi? Siapa bisa bedakan Muhammadiyah dengan Wahabi? Bayangkan. Gak ada, lemah banget kita. Karena tidak ada itu, kemudian Anda lihat sekarang ada Musa. Ada istilah Musa, Muhammadiyah rasa Salafi. Itu kan kecelakaan banget. Kebodohan menurut saya. Karena ketidaktahuan. Sekelas pimpinan barangkali tidak bisa bedakan itu. Bahkan kemudian diambil sama. Sama kita dengan Salafi sama, dengan Wahabi sama. Gimana cara mikir kayak gitu? Sama, bubarkan aja Muhammadiyah, ganti Salafi semua, selesai. Salafi aja bermazhab, Muhammadiyah tidak bermazhab. Nah ini kan harus kita angkat lagi, kita gali lagi. Itu yang kedua. Benar juga itu, kata yang apa, pertanyaan yang pertama tadi itu tentang Muhammadiyah ini elitis. Benar. Elitis, hanya di struktural. Kuat kita hanya di struktural. Saya khawatir nanti 10-20 tahun ke depan itu Muhammadiyah itu hanya kuat di struktural. Kuat di universitas, kuat di rumah sakit, tapi tidak punya grassroots. Ranting-rantingnya pada lemah.
cabang-cabangnya pada lemah, masjid-masjidnya diisi orang-orang yang bukan Muhammadiyah. Wih, ini kan persoalan besar ke depan. Nah, ini tugas besar adik-adik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk menjaga, merawat kelangsungan pikiran-pikiran Kiai Dahlan. Termasuk juga pikiran-pikiran kita itu kan elitis, tidak menyentuh ke akar rumput. Di Malang aja, jujur aja, di Malang saja ada CMM, Kor Mubalek Muhammadiyah Malang. Oh, itu jumlahnya ratusan. Itu saya nggak ada kok yang bisa berbahasa Jawa, bisa menyampaikan tausiah, bisa bertablik dengan kromo inggil, udah ada. Bahasanya tinggi-tinggi. Kayak jamaah itu kayak semuanya orang pendidikan. Banyak loh orang Muhammadiyah yang cuma tamatan SD. Mbok pikir Muhammadiyah aku pinter-pinter semua. Di kampung saya itu namanya ketua takmir, aku ya SD kelas 3, ada yang SMP, ada yang SMA 1, 2, ada 40-50 orang jamaah saya yang rutin. Itu yang SMA itu cuma 3 orang. Sarjananya cuma 1, lainnya SD semua. Bayangin. Mbok pikir berkemajuan itu terus warga Muhammadiyah itu terdidik semua. Buta huruf banyak. Orang Muhammadiyah yang pekerjaannya jadi kuli bangunan, jadi kulinya Cina banyak. Dan itu mungkin mayoritas. Nah, kepada mereka itu berdakwahnya kita seperti apa? Apa dakwah filantropi, wah ideologi, mau ini ngerti orang kampung. Jangan-jangan tidak paham. Padahal Nabi itu diturunkan dengan bahasa kaumnya. Nah, ini kan lucu kalau pikiran-pikiran KPP, pikiran-pikiran pimpinan wilayah nggak nyambung sampai ke grassroots karena nggak paham. Nggak nyambung karena keilmuannya beda. Pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, kelas wis naik pesawat, jamaah di akar rumput masih naik dokar. Masih tertatih-tatih. Bahasa Indonesia saja tidak fasih. Nah, ini kan gimana itu? Itu benar ya gitu. Maka saya berharap besar kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bisa membuat sebuah pembaruan, membuat tajdid, perubahan. Itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ayahanda. Ini masih ada waktu sekitar 14 menit lagi Ayahanda. Mohon izin nggak Ayahanda? Ya. Kami buka lagi sesi kedua. Oke, lanjut. Oh, siap. Oke, rekan-rekan yang ingin bertanya, kami buka 2 penanya lagi, silahkan. Monggo langsung disampaikan, Mas Zahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Imawati ternyata. Iya. Mohon maaf. Menarik sekali yang disampaikan oleh Ustadz tentang ideologi Muhammadiyah ini, dahlannya seperti itu. Intinya kita sebagai orang Muhammadiyah itu kan harus mengenal siapa pendirinya dan lain sebagainya gitu. Tetapi yang saya pahami juga di Muhammadiyah itu kan kita tidak diajarkan untuk bersifat fanatisme gitu, Ustadz. Apalagi terhadap tokoh-tokoh kita sendiri, tokoh-tokoh Muhammadiyah ataupun ya siapapun gitu. Kita tidak diajarkan untuk fanatisme gitu. Nah, kemudian ketika dengan usulan Ustadz tadi bahwasanya kita harus mendalami Yahya Jamal Dahlan lebih dalam dan lain sebagainya, terus gimana supaya ada batasan tidak sampai ke ranah fanatisme gitu, Ustaz. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Ini langsung saya jawab. Halo? Mas Roni? Oh, nggih monggo Ayahanda. Nah, itu sering jadi alibi itu. Kita ini kan tidak fanatik. Kalau belajar ke dalam takut fanatik, takut kultus. Karena takut fanatik, takut kultus, akhirnya nggak mau belajar kan?
Ini karena takut fanatik, takut kultus, akhirnya nggak mau mempelajari riwayat Kiai Dahlan. Ini juga problem. Wong kita ini orang akademikus, cendekiawan, belajar gitu aja kan kok ditakutkan fanatik. Orang-orang Eropa itu, Max Weber itu jadi ideologi namanya Weberian. Orang-orang Protestan itu menganut ideologi Calvinis. Calvin jadi Calvinis. Weber menjadi Weberian. Penganut orang-orang ateis, materialis, dialektika Hegel, mereka membuat ideologi namanya Hegelian. Kemudian Marx, ada Marxisme, komunisme, lah itu kan tidak apa-apa. Lah Muhammadiyah itu kan ideologi, dalam tanda petik. Sebetulnya Muhammadiyah itu sudah ideologi, sebetulnya. Sebetulnya sudah ideologi. Nah, menurut saya, tapi kemudian diterjemahkan, di-breakdown lagi, menjadi itu lebih eksklusif, lebih sakral, menurut saya. Dan saya belajar Kiai Dahlan bukan saya mengkultus, tapi untuk memahami, untuk mengenalnya, untuk berdialog. Pikiran-pikiran kita berdialog dengan Kiai Dahlan. Nah, sayang sekali banyak orang takut. Belajar Kiai Dahlan, takut kultus. Tapi kemudian kita belajar kepada ulama lain, tidak takut kultus, saya kan ironis. Ketika belajar Kiai Dahlan, takut kultus. Kemudian belajar kepada Syekh Al-Baqi, kok tidak kultus. Anak-anak Salafi itu, wah, bilang Al-Bani itu kayak Nabi. Jadi kitab karya Syekh Al-Bani itu namanya Sifat Sholat Nabi. Itu seperti Al-Quran. Dan itu yang kemudian dijejalkan ke Muhammadiyah. Ulama-ulama Salafi itu pakai kitab Sifat Sholat Nabi, kemudian Wahabi mencekoki kita dengan kitab Risalah Tauhid. Wahabi itu kemudian jadi buku suci dan dijejalkan di Muhammadiyah, kita nggak sadar. Nah, ini yang harusnya menurut saya mempelajari Kiai Dahlan itu bukan berarti kultus, bukan berarti fanatik. Ya kita pelajari dulu lah. Adik-adik sudah belajar belum? Sudah belajar kok mengingat Kiai Dahlan belum? Belum ya? Oh, belum kok sudah takut kultus. Belum lah, saya jujur aja belum. Saya tahu belum. Oh, jangankan belajar. Bukunya Kiai Dahlan orang roh kok. Kita itu belajar dulu Kiai Dahlan, pelajari. Saya ingin IMM jadi pelopor yang merumuskan ideologi Muhammadiyah. Kemarin saya sempat diskusi lama dengan Mas Solihin, dengan Warek 3 di Direktur Pasca Sarjana UMS ya, Mas Solihin. Itu Solihin Huda, Mas, saya lupa. Itu kita bicara tentang itu. Menarik kalau kita bicara tentang ideologi Muhammadiyah. Mas Bagus, dirumuskan Mas Bagus. Dirumuskan. Ideologi Muhammadiyah versi IMM. Biar nanti ada ideologi Muhammadiyah versi pemuda. Ideologi Muhammadiyah versi Aisyah. Nanti kita adu bareng-bareng. Kita rumuskan, kita kristalisasi. Nah, saya pribadi nanti di Padang Maksar, saya akan bikin pusat studi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya lah. Berani dok saya. Berani dok. Nah, nanti saya akan gali pikiran-pikiran Kiai Dahlan. Jangan-jangan yang disampaikan Kiai Marzuki Mustamar benar loh. Fikih Kiai Dahlan. Jadi tarawih Kiai Dahlan itu memang masih 23 rakaat. Karena maksud itu masih belum ada tarjih. Sejak kapan Muhammadiyah sholat 11 rakaat? Ya setelah ada majelis tarjih. Itu kan riwayatnya begitu. Sebelum ada majelis tarjih, ya sholat kita 23 rakaat. Ayo, ngono ya apa ya? Harus jawab. Gak bisa jawab apa ya, aku yang guyu ya kok. Gak bisa jawab, majelis tarjih gak bisa jawab itu. Setelah dicek buku kitab asli, asli. Itu. Terima kasih.
Yuk, cukup. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oh baik, ini ada satu lagi Ayahanda, tapi kami persilakan kepada Mas Heru ya, barangkali disampaikan secara langsung kepada Pak Nur. Mas Heru? Halo, cek Mas Heru. Oh iya Mas, halo. Oke, monggo Mas Heru. Iya Pak. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Ya mau izin bertanya terkait dengan bagaimana kita menyikapi sesama warga Muhammadiyah di mana memiliki kecenderungan untuk lebih cenderung bersifat hisbi. Maksud saya itu bagian ada yang condong ke seperti Islam Puritan, terus ada yang lain Islam liberal, lain lagi juga Islam Nusantara dan sebagainya. Ya, dari saya sekian, mohon pencerahannya. Baik, monggo Ayahanda. Jawaban saya jangan disikapi, biar aja berdiaspora. Dan IMM menurut saya punya karakter sendiri yang berbeda dengan ortom lain. Jadi IMM itu menurut saya lebih terbuka, lebih inklusif, dengan pikiran-pikiran yang terbarukan. Itu IMM. Dan ciri itu yang harus kita pertahankan. Dan itu kan, mohon maaf, kecenderungan IMM itu kan juga seringkali dimusuhi loh, oleh ortom lain. Tidak diterima karena memang kita beda, tidak apa-apa. Dan menurut saya IMM ini justru yang mewakili pikiran nakal Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu nakal banget loh. Kiai Dahlan itu nakal pikirannya loh, nakal sekali. Bayangkan, baca buku di Proseding UMS tentang Muhammadiyah di abad 20. Itu ada kisah. Waktu itu Kiai Dahlan ngajar di Stovia milik Belanda. Ada muridnya yang bernama Sugarto Purbokoaco. Dia kemudian menjadi pendiri UII, rektor pertama UI, seorang pedagog, pendidik. Waktu itu dia bertanya, Kiai, boleh tidak sholat ini saya ganti dengan bacaan yang saya mengerti? Ayo, coba jawaban Kiai Dahlan. Boleh, bayangin itu. Kiai Dahlan ketika ditanya, boleh tidak saya sholat dengan bacaan yang saya mengerti? Sholat diganti dengan bahasa Jawa, sholat diganti dengan bahasa Indonesia. Jawaban Kiai Dahlan, boleh. Saya ikut kafir-kafir loh. Waktu itu belum lagi. Tahun 1918-20. Kiai Dahlan itu kalau nggak mau ngajar, itu sudah mengendarai Harley Davidson. Entrik tahun 1912 Kiai gawe Harley. Wah, Dahlan nakal. Saat itu juga dia kan bersama dengan Soekarno. Soekarno itu santri ngintilnya Kiai Dahlan. Pada tahun 1920 Soekarno itu mau menikah dengan salah satu putrinya Haji Umar Said Cokroaminoto di Gang Paneleh, Surabaya. Penghulunya lari pulang. Dia bilang apa? Ini akad nikah tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena pengantinnya pakai celana, pakai sepatu, pakai planton. Itu kayak pengantin gereja saja, coba. Saat itu hanya pakai celana saja, itu sudah dia wes lucu, orang pengantin pakai celana, pakai sepatu, saat itu sudah Kristen banget, Eropa banget. Nah itu kan pikiran Dahlan itu begitu. Banyak sama tadi bilang Mas Roni, Muhammadiyah itu ya Kiai Dahlan itu kayak waskito yang bisa membaca tanda-tanda zaman. Karena Gus Dur kemudian bilang kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Apa itu kemenangan dialektik? Itu kemenangan yang awalnya dibantah, dilawan, diharamkan, kemudian ditiru. Sekarang ini orang NU semuanya niru Muhammadiyah. Kiai pakai celana itu Muhammadiyah,
kiai pakai pantalon, pakai jas itu Muhammadiyah. Pondok pesantren juga melahirkan boarding school, itu Muhammadiyah. Itu namanya kemenangan dialektik. Semua yang digagas Dahlan sekarang ditiru oleh orang NU. Semua yang dulu diharamkan oleh orang NU sekarang dibenarkan. Itu namanya kemenangan dialektik. Nah itu. Kapan-kapan kita bahas ideologi Muhammadiyah. Gatel saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayahanda. Sungguh sangat luar biasa atas waktunya. Dan ini merupakan, saya pikir bukan lagi sunnah tapi kewajiban ya untuk kader-kader IMM dimanapun berada untuk kembali melihat akar-akar Muhammadiyah itu yang salah satunya coba kita lacak, dan ini memang harus kita lacak dari pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, besok tak kasih nomornya Mas Sakban, Ketua PMII IAIN Syarif Hidayatullah. Dia punya kitab-kitab tentang Kiai Dahlan. Siap Ayahanda. Sedang berkoreksi. Malu kita, Kiai Dahlan justru yang mengenal anak PMII. IMM malah tidak ngerti. Saya ini di kader IMM malah gak ngerti Kiai Dahlan. Kok yang ngerti malah anak PMII. Malu kita. Siap. Insya Allah nanti langsung di follow up sama Kabid Tablik Ayahanda, Mas Bagas dan Mas Irsad. Ya. Baik, terima kasih Ayahanda atas waktunya dan kesempatannya. Kami dari pimpinan cabang mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda. Matur suwun Ayahanda. Untuk catatannya, Ayahanda. Untuk catatannya saya pikir sudah ada di masing-masing buku daripada peserta ya. Sudah ada catatan di situ. Tapi memang yang saya pikir menjadi hal yang penting bagaimana kita menelusuri cara bermuhammadiyah lewat Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kemudian bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu membaca konteks zaman ya, konteks zaman dengan menghadirkan nilai-nilai ayat Al-Quran sesuai dengan konteks zamannya. Jadi saya pikir pada kondisi hari ini tidak cukup bahwa kita hanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi bagaimana tugas kita sebagai kader IMM mengembalikan Al-Quran dan As-Sunnah itu di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan bahasa zamannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya Roni Versal. Saya akhiri. Non wal kalami wa masturun billahi bisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda. Oke. Terima kasih izin live. Ayahanda.